أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأحييكم تحية إسلامية وتحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بارئ النسم وخالق اللوح والقلم. أحمده تعالى على ما أزدى وأنعم. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل الأقوام. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات. وهو الذي جعل هذه الدنيا دار الامتحانات والتجريبات وجعل الآخرة دار النعم والملذات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sami sehat sayangi Bapak Ibu. Sehat nunggu mboten niki? Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat ibu-ibu? Akrab nunggu mboten niki Bu? Adem nggih? No, sumuk Mas, Pak. Subhanahu wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Tidak boleh lupa dan jangan sampai lupa. Pernuwun Bapak. Oh, wonten to ya. Alam mboten ketinggal teng mriki wae. Pone adem Bu niki dadi anget sakniki lho. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lupa dan jangan sampai lupa kita semua seorang hamba wajib hukumnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bu? Pak, seorang hamba itu wajib bersyukur kepada Allah itu nopo. Kenapa gitu? Ada yang tahu? Bapak, kenapa seorang hamba ini harus bersyukur kepada Allah? Karena banyak nikmat betul yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma. Cuma-cuma itu apa? Gratis. Allah tidak pernah meminta imbalan sedikit pun kepada Allah. Allah tidak pernah menghitung sedikit pun nikmat-nikmat yang bisa diberikan kepada kita. Bahkan kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hei manusia, seandainya engkau mau menghitung jumlah nikmat-nikmatku yang pernah aku berikan kepadamu itu, la tuhsuha, tidak bisa dihitung kata Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu, dinten wingi tak niki dinten to kali. Minggu kita niki Ahad lagi leres. Kemarin hari Sabtu. Nah, ada tidak yang bisa menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan pada hari Sabtu kemarin? Enten apa mboten? Ngacung nek wonten. Nek wonten kula tak pulang mawon nih. Ampun insyaallah. Tidak bisa terhitung sedikit pun nikmat iman, nikmat Islam. Dua ini nikmat atau bukan Bapak Ibu? Nikmat yang luar biasa yang kadang manusia itu lupa menyadari bahwasannya keimanan, keislaman di dalam diri itu nikmat yang luar biasa. Lho sinten dulu yang menghendaki Bapak Ibu itu lahir dalam keluarga yang Islam, dalam lingkungan yang Islam dan mengislamkan? Siapa? Apakah ada yang berkehendak Bapak Ibu? Tidak ada. Napa yen saged request kalian Gusti Allah saderengipun lahir? Gusti Allah, kula tak request lahir teng nulis mawon. Ada yang request demikian Bapak Ibu?
Tidak ada. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Ternyata kita semua ini lahir di Indonesia, lahir di Godean nggih, Emoyudan riki nggih. Lo Godean riki. Lahir di sini menulis dan dalam kondisi yang Islam, iman. Itu kan nikmat yang diberikan Allah pertama kali. Coba bayangkan jika seandainya jiwa kita ini dulu mungkin nih, lahir di kondisi yang non Islam dan lain sebagainya. Maka nikmat iman dan Islam tidak boleh dilupakan dalam diri kita. Nikmat sehat kemudian datang, nikmat sempat, nikmat yang luar biasa Bapak Ibu, sehat dan sempat. Kathah tiyang ingkang sehat tapi mboten sempat. Ada atau tidak seperti ini? Kesehatan luar biasa, tidak sakit sama sekali. Tapi qadarullah wa masya'a fa'ala, ternyata belum diberikan waktu sempat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama kita saat ini. Ada yang sempat tapi tidak sehat. Oh, tak jane aku yo pengen melu ngaji kali Bapak Ibu niku. Tapi kok ternyata kesehatannya kurang. Tiba-tiba nopo asam urate kambuh. Tiba-tiba mboten saged berdiri nopo-nopo, kan ada itu seperti itu. Maka alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu sekalian di hadapan kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salah satunya adalah hadirnya Bapak Ibu pada pagi hari ini itu termasuk mensyukuri nikmat Allah tersebut. Syukur niku napa tepat sakjane? Bu, syukur niku napa? Saya boleh tanya. Sejatinya syukur itu apa kepada Allah? Apakah cukup syukur itu dengan kalimat alhamdulillah itu dikatakan seorang hamba yang syakiran bersyukur kepada Allah? Cukup? Belum tentu cukup. Kadangkala kita mendapatkan sesuatu, dalam lisan kita bilang alhamdulillah, tapi dalam hati kita berkata yang lain. Betul atau tidak? Betul. Entok saya ketemu Bu. Alhamdulillah. Tur tengah hati biasanya gremeng pipun. Kok meng saya ketemu to? Orang sing ping sisan to. Masya Allah. Maka sejatinya syukur itu menggunakan semua nikmat yang Allah berikan ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Eling marang Gusti Allah niku itu namanya syukur yang sesungguhnya. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian termasuk hamba-hamba yang terpilih pada pagi hari ini untuk bersyukur. Alhamdulillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-Mustafa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga nanti kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang luar biasa indah dan dingin ini, Bapak Ibu mau menyempatkan diri untuk menembus dinginnya pagi menuju ke Masjid Al-Kautsar ini. Boleh saya tanya niatnya untuk apa Bapak Ibu? Dengan waktu paginya itu sudah kehilangan sehari penuhnya, itu sudah betul. Nek lemune wong Jawa niku nek tangine kerinan rezekine ditodol pitik nggih nggih. Dipatok ayam, itu betul ternyata filosofi itu nggak main-main, betul-betul. Coba kita sedikit bahas sebelum kita masuk ke tema ini. Masya Allah, dari pagi hari kita bangun tadi jam 3 pagi Allah berikan langsung tengriku ibadah yang luar biasa. Apabila dilakukan oleh seorang hamba maka hikmah dan keindahannya itu luar biasa. Napa Bapak Ibu setelah bangun tidur kita salat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wahai manusia, wa minal laili, Allah bilang seperti ini Bapak Ibu, enteng dengan Allah tuh bilangnya. Dan dari sebagian malam itu, enggak usah semua malam, tidak usah sepanjang malam. Allah bilang wa minal laili, sebagian saja, di penghujungnya saja. Fatahajjad bihi nafilatan lak, maka bangun, dirikanlah tahajud untuk tambahan bagi Allah Ta'ala. Dimudahkan segala urusannya, dibukakan pintu kelapangan semua urusannya. Masya Allah. Tahajud satu. Setelah tahajud ada sholat apa Bapak Ibu yang ganjil? Sholatul witri. Boleh 1, boleh 3, boleh. Kalau tidak sempat sudah mepet dengan subuh, belum azan tapi
satu saja tidak apa-apa. Kata Rasul, sholat witir itu imbalannya itu seperti unta. Limosin lewat Pak, unta merah dulu. Maka rugi kalau orang yang bisa melaksanakan witir tapi tertinggal witirnya, kehilangan unta merah. Selanjutnya adzan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah subuh ada lagi satu sholat sunnah yang di situ pahalanya luar biasa. Bahkan kata Rasul, seperti dunia dan seisinya. Dunia wa ma fiha. Sholat apa itu? Sholat sunnah fajar. Setelah azan, sebelum iqamah tadi, sebelum subuh, itu pahalanya seperti dunia dan seisinya. Bayangkan Bapak Ibu, kita dari jam 7 pagi sampai sore itu kan mengejar dunia, gitu. Mencari dunia, semua kita cari. Tapi Allah sudah sediakan sebelum subuh tepat dunia dan seisinya, nyoh kata Allah. Oh iya. Setelah sholat fajar datang sholat wajib untuk kita, sholat subuh yang barusan kita laksanakan. Sholat subuh, kata Rasul, barang siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, itu seperti halnya sholat berjamaah setengah malam. Kalau sholat subuh berjamaah seperti sholat berjamaah satu malam penuh, lailah kulluha. Kuat atau tidak Bapak Ibu? Sholat jamaah sak wengi blek. Jumeneng nggih, mboten lenggah lho ya, lenggah kuat. Berdiri kita sholat berjamaah betul-betul dari petang setelah isya sampai subuh, seperti itu pahala bagi orang yang sholat subuh berjamaah. Ada tanda kutipnya, sholat subuh berjamaah. Setelah subuh tidak berhenti di situ, nanti kita tunggu sebentar Bapak Ibu sampai matahari agak terbit, tergelincir sedikit. Ada satu sholat lagi, namanya sholat apa? Sholat sunnah syuruq. Mal jaza, apa pahalanya Bapak Ibu? Kal haji wal umrati tammatan, seperti orang yang berhaji dan umroh sempurna. Masya Allah. Kita kan yang sudah berhaji alhamdulillah, yang sedang mengantri ini Bu, masih berapa tahun antriannya? 25, Masya Allah. Kalau ini mau berita Bapak Ibu, kalau kita daftar tahun 2023 ini, kemungkinan berangkat itu tahun 2060-an. Niku pun duka niku donyane kaya apa? Duka nggih, Pak. Mobil-mobil pun makbur gitu niku. 2060 niku masyaallah. Nah, dulu kan tahun 1950, sekarang 2023. Kita 1950 tuh tidak pernah menyangka kalau ada motor matic nih bisa jalan kencang, orang mobil bisa jalan kencang, kan nggak pernah menyangka. Sekarang tahun 2023 pun tidak menyangka nanti 2060 itu ada teknologi apa. Nah, orang yang daftar haji sekarang kurang lebih berangkatnya tahun itu. Wallahu a'lam bishawab, itu kalau kita masih ada nih. Nek pun mboten wonten. Wallahu a'lam. Maka pagi hari Allah sudah menyediakan pahala seperti haji dan umroh sempurna dengan sholat sunnah syuruq di masjid. Jadi setelah subuh menunggu sebentar, baca Quran, zikir-zikir di masjid, kemudian melaksanakan sholat sunnah syuruq ketika matahari sudah tergelincir. Niki wonten niku to Pak nggih. Jam enten syuruq napa mboten ten niku? Mboten wonten. Oh, ada syuruq kurang lebih jam berapa Pak sekarang syuruqnya? Jam 6 kurang 15 nggih, kurang lebih nggih. Nanti nunggu 15 menitan kemudian baru sholat sunnah syuruq. Tidak berhenti di situ, salah sunnah syuruq boleh kita melaksanakan ketika matahari sudah tinggi, anak unta bangun dari tidurnya. Ada satu sunnah lagi di situ, sunnah apa? Duha. Setiap hari sendi-sendi kita ini wajib untuk disedekahi kata Rasul. Kita ini kan punya ratusan sendi. Dan kata Rasul, setiap hari itu wajib kamu mensedekahi sendi-sendimu itu. Sedekah banyak, senyum sedekah, beribadah sedekah, ini itu sedekah. Tapi cara gampang untuk mensedekahi sendi-sendi kita semua ini adalah dengan sholatul duha. Maka dari itu erat kaitannya sholat duha. Biasanya orang itu mengkaitkan dengan rezeki. Doanya pun meminta rezeki. Allahumma inna duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki, ya Allah seandainya rizkiku ini fis sama, di langit, fa'anzilhu, maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi, kalau semisal rizkiku itu di bumi, fa'akhrijhu, maka keluarkanlah. Wa in kana ba'idan, kalau semisal jauh, faqarribhu, maka dekatkanlah.
Wa in kana mu'siron, kalau semisal sulit ya Allah rezekiku, fayassirhu, maka mudahkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau semisal ada yang haram dari sisi rezekiku itu, maka sucikanlah. Dan lain sebagainya, Masya Allah. Sampai jam 10 lah, jam 11 kurang lebih masih boleh salat. Coba saya tanya Bapak Ibu, seandainya tadi kan sholat tahajud ya, luar biasa pahalanya. Setelah itu ada sholat sunnah fajar, dunia dan seisinya, sholat wajib subuh seperti sholat 1 malam penuh, masyhuda dan disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sholat subuh ada sholat sunnah syuruk seperti haji dan umroh. Setelah syuruk ada sholat duha untuk rezeki kita supaya lancar dan lain sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu, nek umpamane Bapak Ibu panjenengan sampeyan iki wungu jam 09.00 esuk. Pun kehilangan apa itu? Kehilangan apa? Kalau boleh saya bilang, kehilangan semuanya. Kehilangan dunia, kehilangan akhirat, kehilangan seisinya, kehilangan. Maka betul kata orang Jawa, kalau bangunnya kesiangan, rezekinya didodol. Ini bulan terus loh Bapak Ibu, betul. Ya, kalau bangun jam 8, tapi saya yakin di sini Bapak Ibu Masya Allah luar biasa. Insya Allah tidak ada yang bangun jam 8 ya, Insya Allah ya jam itulah. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka alhamdulillah pagi hari ini yang luar biasa ini kita akan membahas sedikit mengenai tadi tema yang sudah disampaikan oleh panitia tadi, yaitu adalah 4 fase Al-Quran dalam mendidik seorang anak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu Allah memberikan karunia nikmat seorang keturunan atau seorang anak kepada kita itu bukan tanpa apa-apa. Pasti ada maksud sesuatu dari pemberian nikmat yang satu ini. Kalau tanggal rumian, Bapak Ibu menawi tumbas kulkas, tumbas TV ya. Napa tumbas peralatan yang lain lah niku. Di dalam kardus itu selain ada barangnya wonten napane biasanipun? Buku petunjuk. Diwaos napa mboten niku biasane? Mboten. Karek nganggo gitu. Tujuannya apa sih ada buku petunjuk itu? Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya alat elektroniknya ini mungkin awet ya. Supaya alat elektroniknya ini bertahan lama. Cara penggunaannya bagaimana, cara merakitnya bagaimana. Nanti kalau sudah lama kemudian rusak, paling tidak masih berharga, bisa dijual lagi. Itu tujuannya buku petunjuk di dalam kardus elektronik ini. Nah, pun demikian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan seorang putra putri kepada kita itu bukan tanpa buku petunjuk. Dia datang, Allah datangkan anak kepada kita, sudah ada buku petunjuknya. Nopo Bapak Ibu? Al-Qur'anul Karim dan juga hadis. Buku petunjuknya diwaos napa mboten? Titik. Diwaos insyaallah nggih, insyaallah. Nah, maka supaya anak kita tidak rusak, supaya anak kita awet, supaya anak kita terjaga, minimal supaya anak kita ketika sudah ditimbali kali Gusti Allah mangke itu masih diterima sama Allah, maka gunakanlah buku petunjuk ini dengan sebaik mungkin. Dibaca di dalamnya ada apa-apa saja. Maka dari itu pagi ini kita akan mengulas sedikit tentang hal ini, ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan tadi satu paket bagaimana Allah itu membawakan anak kepada kita semua. Jadi boleh anak, boleh cucu ya, nah, boleh dipraktekkan, boleh anak, boleh. Karena saya lihat di sini usianya ini 70 wonten? 80 ada? Masya Allah. Jadi saya betul nih paling muda setelah adik itu. Saya 27 loh Bapak Ibu. 26 Pak. Lupa. Kuliah di sini. 26 sekarang 2097 saya. Nah, ini kayak saya ini kayak cucunya Bapak Ibu nih kita gini. Yang paham betul gitu Bapak Ibu nih gini. Ya Allah ya Rahman. Kalau boleh saya bilang ini Rasul itu ada spoiler di sana. Umru ummati, umurnya umatku. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu sudah diberikan kisi-kisi usianya. Umru ummati, umurnya umatku kata Rasul, ma baina sittin wa sab'in. Kebanyakan itu di antara 60 sampai 70 tahun.
wa qalilun ma jawaza dzalika, dan sedikit yang melebihi itu. Nah, jadi ada sedikit kata Rasul yang bisa melebihi 70. Rasul Muhammad pinten Bapak Ibu? 63. Maka coba, itu tuh standar usia manusia sesungguhnya 63 tahun. Kalau saya sekarang 26 tahun, berarti sisanya masih berapa sampai 63 itu? Hitungnya dari situ sajalah. Nek pun punjul berarti wah Pak, ya, harus banyak-banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti tiga luweh ya. Masyaallah. Berarti kan jatah oksigen Bapak Ibu ini lebih banyak daripada saya. Oke. Bapak Ibu sudah menghirup oksigen 40-50 tahun, saya baru 26 tahun gitu. Maka kan nikmatnya lebih banyak Bapak Ibu, syukurnya juga harus lebih banyak. Nah, kembali lagi ke tadi Bapak Ibu, bahwasanya seorang anak itu diturunkan kepada kita dengan petunjuk, dengan buku pedoman yang sudah tertera jelas. Dan nanti ketika anak-anak, cucu-cucu, putra-putri kita, keturunan kita, saudara-saudara kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Biyen anakmu to ajari opo, anakmu biyen to apake, belum telat kata Gusti Allah. Kalau masih ada, ayo dirangkul, ayo dibawa ke jalan yang baik. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, fase pertama adalah masa sebelum mulai mengandung. Nah, jadi ini Bapak Ibu, mbak-mbak, mas-mas biasanya setelah menikah mantan ibu, kemudian ada masa-masa sebelum mengandung atau ketika menunggu adanya isi. Nah, mantan ibu. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu di sini. Ada rahasia-rahasia Allah yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Salah satunya adalah hal ini Bapak Ibu. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ini rahasia-rahasia Allah yang tidak diketahui oleh manusia dan tidak bisa diganggu gugat. Kalau boleh saya bilang bahasa ilmiahnya, hak prerogatif Allah, tidak bisa diganggu gugat. Pertama, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Allah itu punya ilmu tentang sa'ah, hari kiamat, hari akhir. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan terjadinya hari akhir. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditanya sama malaikat Jibril, kiamat itu kapan? Apa? Nabi Muhammad jawabannya apa? Yang tanya lebih tahu. Jadi Nabi Muhammad bilang malaikat Jibril, yang tanya lebih tahu. Nabi Muhammad tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Kedua, wa yunazzilul ghais, dan Allah punya hak untuk menurunkan hujan, mengatur cuaca. Ajeng benter napa asrep niku hak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ini yang ada hanya perakiraan cuaca, bukan kepastian. Kemarin ada yang katanya bisa mengusir hujan. Saya tengok titik ini kalau saya ngagem ngenten iki terus diputer-puter. Sinten niku? Nah, niku. Saya ngusir teng Mandalika, di Istana Negara dan lain sebagainya ketika ada acara-acara penting nasional itu kemudian dilakukan pawang hujan. Ini katanya bejan-bejan mawon pas hujannya hilang. Tapi ada memang beberapa usaha ilmiah untuk mendatangkan hujan wonten nggih. Seperti di Jakarta beberapa waktu yang lalu itu karena sudah lama tidak hujan, katanya mau dibuat hujan buatan. Karena sudah terlalu kalut polusinya, pohon-pohonnya sudah parah, maka dibuat hujan buatan. Itu hanya buatan saja. Tapi tetap Allah yang punya hak untuk menurunkan atau tidak hujan itu. Ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan ini yang akan kita bahas, bahwasanya Allah itu punya hak, apa-apa yang ada di dalam rahim itu adalah haknya Allah. Mau dikasih cepat itu haknya Allah, mau dikasih lama itu haknya Allah, atau bahkan yang jauh mau tidak dikasih itu haknya Allah. Mau laki-laki itu haknya Allah, mau perempuan itu juga haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa seorang kita hamba meminta, oh masih nanti laki-laki tak durungin duwe ngene iki, oh mesti lanang. Aku wis mangan gereh papat, ndok pitik telu dan sebagainya. Dadine lanang kok mesti ngoten niku. Tidak bisa. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Mutlak. Tapi ada sekarang ini kalau Bapak Ibu biasanya yang di scan dulu itu apa itu? USG, terus sudah bisa tahu ini laki-laki atau perempuan, biasanya seperti itu kan hanya melihat saja, sedangkan yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebelum mulai datangnya mengandung itu, kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ada di dalam surat Maryam ayat 1 sampai 11. Ini cerita seorang nabi yang luar biasa Bapak Ibu, ketabahannya, kesungguhannya dalam meminta kepada Allah. Qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Ini biasanya kalau Bapak Ibu ngaji di awal surat itu ada alif lam mim ra, kaf ya ain, itu menandakan bahwasanya setelah itu akan ada berita besar yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini awalan surat biasanya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Setelah ini akan diceritakan tentang perjalanan seorang hamba yang luar biasa ketakwaannya kepada Allah bernama dengan Zakaria. Kenal Ibu, Bapak Nabi Zakaria? Kenal nopo mboten Nabi Zakaria? Kenalan teng pundi? Nek tepang Nabi Zakaria. Tapi tahu nggih? Nate mireng nggih Nabi Zakaria nggih? إذ نادى ربه نداء خفيا. Suatu hari Nabi Zakaria itu pernah meminta kepada Allah dengan nidaan khafiyya. Cara doanya itu baik sekali, lembut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ini doanya Nabi Zakaria. Qala, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku wahanal 'azmu minni, niki balung-balungku ini sudah lemah ya Allah. Tulang belulangku ini sudah lemah, tidak kuat lagi, kata Nabi Zakaria. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambutku ini perlahan sudah memutih, kata Nabi Zakaria. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, tapi aku tidak pernah sedikit pun berputus asa dari berdoa kepadamu. Jadi ceritanya Bapak Ibu, ini menunjukkan Nabi Zakaria itu sudah berpuluh-puluh tahun menunggu kehadiran seorang anak, tapi belum juga diberikan sama Allah. Berdoa terus Nabi Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Dan ini, aku tidak pernah sedikit pun berputus asa dari berdoa kepadamu. Ini berarti salah satu contoh kepada kita, berdoa itu tidak cukup sekali, 2 kali, terus dan jangan berputus asa. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'akira fahab li min ladunka waliya. Kata Nabi Zakaria, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'akir. Ya Allah, saya itu takut nanti tidak ada yang meneruskan lagi keturunanku. Wa kanat imra'ati 'akira. Nabi Zakaria sampai bilang gini sama Allah, ya Allah, sedangkan istriku divonis tidak bisa punya anak lagi. Tidak mungkin, sudah kata tabib, kata dokter tidak punya anak. Kata tetangga-tetangga sudah diolok-olok tidak bisa punya anak. Sampai seperti itu. Fahabli min ladunka waliya, maka anugerahkanlah kepadaku ya Allah keturunan supaya nanti bisa meneruskan aku. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya, yang bisa meneruskan keturunanku dan juga keturunan Nabi Ya'qub, dan aku bisa ridho terhadapnya. Masya Allah. Ini doa terus selama berpuluh-puluh tahun Nabi Zakaria. Dan lihat ayat 7-nya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Tadi doa, tidak berputus asa dalam berdoa. Ayat 7 Allah langsung membalas seperti ini. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashshiruka, kami setelah ini akan memberikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria, bi ghulamin ismuhu Yahya, dengan seorang anak bernama, Pak Bu, ada atau tidak?
orang yang dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidak? Ada. Satu-satunya anak yang diberi nama oleh Allah ini sinten? Yahya. Yang namain Allah. Bayangkan 80-90 tahun tidak punya anak, berdoa tidak pernah henti kepada Allah. Allah membayar semua dahaga doanya itu dengan anak yang langsung diberi nama oleh Allah bernama Yahya. Apa artinya Yahya? Ada yang tahu? Bahasa Arab Yahya itu artinya hidup. Yahya hayatan thayyibah. Hayah itu kan hidup, kehidupan. Yahya itu hidup artinya. Kenapa Allah beri nama hidup? Karena sebelumnya sudah divonis mati. Sudah divonis Nabi Zakaria tidak bisa punya keturunan, sudah mati. Rahimnya sudah tidak bisa, ini sudah tidak bisa, sudah tua. Tapi Allah membalas semua olok-olokan itu, langsung diberi nama hidup. Ini loh menunjukkan bahwasannya Allah itu kalau mau sesuatu tinggal kun fayakun. Hidup jadi maka jadilah, langsung ditumbuhkan dari Yahya, dari Zakaria seorang anak bernama Yahya. Masya Allah. Jadi masa-masa sebelum mengandung ini Bapak Ibu, tidak hanya ibu-ibu saja yang mengandung, tapi bapak-bapak juga diminta untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Supaya apa? Anak yang di dalam kandungan itu baik. Usia berapa seorang anak itu akan ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala? Usia berapa Bapak Ibu? 4 bulan, betul, ada itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika usia 4 bulan kandungan, itu barulah nanti ruh akan ditiupkan kepada segumpal daging itu. Maka ibu-ibu kadang merasakan dulu mungkin ketika usia 4 bulan, 5 bulan itu nendang-nendang gitu biasanya gitu. Enten sik jungkel-jungkel salto-salto bareng ya. Itu ketika sudah ditiupkan ruh. Nah, ketika itu harus dikencengi lagi doanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang fase setelahnya adalah fase ketika sudah diberikan kabar gembira, akan diberikan momongan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadi masa menunggu, kemudian fase selanjutnya adalah ketika sudah dapat gembira, alhamdulillah akan diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut berkiblat pada sebuah kisah, bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Sinten wonten sing ngertos? Bukan nabi dia, bukan rasul, hanya keluarga biasa, tapi namanya disematkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan menjadi nama surat Ali Imran. Ali itu artinya keluarga. Saya Ali Rahma, berarti keluarga Rahmah. Ali Imran berarti keluarganya Pak Imran. Sinten istrinya Pak Imran? Bu Imran. Pinter ya Bu. Istrinya Pak Imran nggih, Bu Imran. Nah, istrinya Pak Musa sinten? Bu Musa. Wis wae gampangnya ngoten iki, Pak. Istrinya Pak Imran bernama Bu Hannah. Sinten Bapak Ibu? Ada sebuah kisah yang luar biasa di situ. Jadi saya takjub juga. Keluarga Imran ini keluarga yang luar biasa. Ada di surat itu, saya lupa surat apa. Innallaha astafa Adama wa Ibrahim Innallaha astafa Adama, satu lagi Nabi, wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Jadi Allah itu memilih beberapa orang untuk menjadi contoh bagi umat manusia. Ada Nabi Adam, ada Nabi satu lagi, saya juga. Kemudian ala Ibrahim, keluarganya Ibrahim itu patut dicontoh kalau kamu membangun keluarga yang baik. Satu, keluarga Ibrahim. Dua, keluarganya Imran. Maka ada apa di dalam keluarga Imran ini? Nah, ketika itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Hannah, istrinya Pak Imran, itu diberikan kabar gembira bahwasannya dia akan mengandung seorang anak. Pertama kali yang dilakukan ketika mendapat kabar gembira itu apa? Biasanya nek wong Jawa Indonesia biasanya napa Bapak Ibu? Napa biasanya pun? Baru seneng gitu, biasanya seneng wonten niku. Terus ngabari teng WA nggih biasanya. Status wah niku Bu. Misalnya niku status niku berita paling cepat yang bisa kita dapatkan Bu. Gempa Bu, nggih, gempa nggih. Ya niku. Tiga status cepat langsung niku teng
Bahkan sana belum gempa itu sudah ada status gempa dulu. Lu kok ada status gempa iki kono. Bari kayak ngerasa gempa aja. Udah aneh nih. Seharusnya kan ketika gempa jangan bikin status dulu. Orang manusia itu kadang gitu. Gempa ini enggak sekolah dulu, buka HP dulu, bikin status baru keluar. Dari rumah gitu. Jadi kita ada beberapa tuntunan ketika dapat seperti itu pun seperti ini. Ketika dapat kabar keturunan pertama kali, jangan bergembira terlebih dahulu, jangan senang-senang dulu, jangan pesta-pesta dulu, jangan tasyakuran dulu kata Allah niki. Idz qalat imra'atu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika itu idz qalat imra'atu Imran. Jadi Hannah mendapatkan apa jenenge? Kandungan. Kemudian Hannah berkata seperti ini ketika mendapatkan kabar gembira itu. Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku nazartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, saya serahkan kembali apa yang ada di rahimku ini kepadamu. Jadi saya nazarkan anak saya yang kamu titipi ini ya Allah, muharraran, untuk menjadi hamba yang beribadah kepadamu. Saya kembalikan lagi, ini bukan punya saya ya Allah, ini titipan yang dititipkan kepada saya. Saya kembalikan lagi kepadamu ya Allah. Semoga kelak menjadi hamba yang soleh ataupun solehah. Itu yang pertama kali dilakukan Hannah ketika mendapatkan kabar baik berupa kandungan. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah tadi doaku dan penyerahanku tadi, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan lihat Bapak Ibu, setelah itu diberikan lagi kepada Allah. Jadi dapat kabar gembira titipan anak, diserahkan kembali kepada Allah, nazar untuk menjadi hamba yang baik. Kemudian Allah langsung membalas seperti ini. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin. Ketika itu Allah langsung menerima doanya Hannah istri Imran tadi, biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Ini luar biasa. Ketika anaknya sudah lahir, Hannah tadi yang langsung menumbuhkan, yang langsung merawat, yang langsung mengopeni itu bukan orang tuanya, tapi Allah langsung yang merawatnya. Dan kita tahu anak dari Pak Imran dan Bu Hannah sinten? Maryam. Kenal Maryam? Lah, lah. Maryam terus Maryam bukan? Mungkin dulu nama Maryam itu diambil dari kata Maryam, bisa jadi. Terus wong Jawa ki penake kan ono ini Maryam ya, Maryam. Maryam, satu-satunya wanita di muka bumi ini yang bisa punya anak tapi tanpa disentuh oleh lelaki manapun. Dan itu tidak akan terjadi lagi. Yang tadi Ibu rumusin, kalau di Al-Quran itu disebutkan suatu peristiwa secara rinci, bahkan disebutkan namanya di dalam Al-Quran, itu bisa jadi tidak terulang lagi di masa depan nanti. Sebaliknya, kalau di Al-Quran tidak disebutkan secara rinci, hanya kejadian-kejadian saja, bisa jadi akan terjadi lagi suatu saat nanti. Yang ini satu ini itu tidak akan terjadi lagi karena sudah disebutkan namanya Maryam, tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun tapi bisa punya anak. Nek perempuan yang enggak punya bapak tapi punya anak, wonten lho. Ada nggih saniki nggih? Mboten enten bapak itu enten anake ngoten nggih. Ada lagi wow. Tapi kalau satu-satunya wanita yang tidak punya suami, bukan tidak punya suami, tidak pernah disentuh bahkan. Karena Maryam itu diasuh langsung oleh Nabi Zakaria. Jadi ada sambungannya tadi, Nabi Zakaria tadi itu gurunya Maryam, mengasuh langsung Maryam. Dan Maryam seringkali bertahan di dalam mihrabnya itu selama berjam-jam untuk beribadah kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya itu Zakaria berdoa kepada Allah untuk meminta keturunan tadi. Jadi Zakaria yang tadi kita ceritakan tadi itu gurunya Maryam. Yang bisa masuk ke dalam mihrabnya Maryam itu cuma Nabi Zakaria. Pintunya berlapis-lapis, yang bisa masuk cuma Nabi Zakaria. Pada suatu kali pernah seperti ini Bapak Ibu. Nabi Zakaria betok buah-buahan. Nabi Zakaria bawa buah-buahan kemudian akan dihidangkan kepada Maryam. Tapi Nabi Zakaria kaget,
kok di dalam ruangan Maryam sudah tersedia berbagai macam buah-buahan. Kelengkeng wonten, duku wonten, rambutan wonten. Napa malih? Apel, jeruk, semut nggih. Mungkin tempekan gitu. Dan lain sebagainya, ada semuanya. Bahkan katanya seperti ini, yang tidak musimnya itu pun ada seringkali di dalam mihrabnya Maryam itu. Kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Dari mana kamu dapatkan buah-buahan ini semua? Padahal yang bisa masuk ke ruanganmu ini hanya aku, gurumu. Kata Maryam, "Hadza min indillah." Ini dari Allah. Jadi Allah langsung yang merawat Maryam itu. Naruh buah di situ, Allah langsung sediakan semuanya buat kita. Seperti kita tahu Maryam tadi sebelum lahir sudah diserahkan kembali kepada Allah. Maka ketika Maryam tumbuh dewasa, Allah yang akan langsung turun kepada Maryam. Nyon sewu Bapak Ibu sakniki. Kalau anak-anak usia balita, usia batita bawah 5 tahun, bawah 3 tahun itu yang ngontrol siapa? Orang tua. Kita kan bisa lihat kesehariannya di rumah nggih. Ajeng melompat-melompat, melayu-melayu, merambat neng tembok nggih. Sakit gitu. Kita bisa menyaksikan anak-anak kita itu nanti oke. Tapi mohon maaf, nanti kalau anak-anak kita sudah tumbuh remaja, dewasa, dapat teman-teman SMP, SMA, bahkan kuliah merantau di kota lain nanti, siapa yang bisa langsung mengontrol? Tidak ada. Maka sesungguhnya kepada siapa sepantasnya kita menyerahkan mereka? Kepada Allah. Nanti otomatis Allah akan pilihkan orang-orang baik di sekitarnya. Allah akan pilihkan teman-teman yang baik. Allah akan pilihkan guru-guru yang baik. Karena apa? Ketika kecil kita sudah mendeklarasikan bahwasanya ini bukan punya saya ya Allah. Ini milikmu, titipan untuk saya. Maka mohon jaga ya Allah, rawat ya Allah, lindungi dimanapun dia berada. Nanti ketika sudah besar Allah langsungnya akan mengitari dia dimanapun dan kapanpun. Ini fase ketika mendapatkan kabar baik berupa kandungan. Fase selanjutnya adalah ketika anak telah lahir. Ini atas jam itu Bapak Ibu. Sampai jam berapa Bapak? 6. Oh iya, masih ada 10 menit nggih. Masya Allah. Kalau mimik seketik mungkin. Monggo lho Bapak Ibu. Alhamdulillah pun adem. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu kali Aisyah itu pernah menangis Bapak Ibu. Minum air. Ini keluar dari tema guys. Aisyah itu nangis. Jadi ketika minum air seperti ini, Aisyah nangis kemudian. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Aisyah," oleh Rasul, "Ya Aisyah, kenapa nangis?" Aisyah menjawab seperti ini. "Aku menangisi tetesan air yang ada di dalam gelas ini. Karena setiap nikmat yang diberikan kepada kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Termasuk tetesan air ini adalah nikmat yang diberikan kepadaku. Maka setiap tetes yang ada di dalamnya nanti akan diminta pertanggungjawabannya." Itu permisalan Bapak Ibu, air saja dimintai pertanggungjawaban. Apalagi rumah kita, apalagi motor kita, mobil kita, hewan-hewan kita. Setiap jengkal tanah milik kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Harta kita sepeser apapun akan dimintai pertanggungjawaban. Dulu kamu gunakan buat apa hartamu? Kamu gunakan buat apa tanganmu? Kamu gunakan buat apa kakimu dan lain sebagainya. Semua seperti itu. Aisyah melihat satu tetes air nangis. Kita membuang-buang air. Gitu. Biasanya yang tadi. Kembali lagi ke tadi, cepat saja tinggal 10 menit Bapak Ibu. Ketika anak telah lahir dan tumbuh, maka kepada seorang ibu agar langsung memberikan makanan satu-satunya yang sudah pasti dijamin halal untuk dia, yaitu adalah air susu itu. Ada itu di dalam Al-Qur'an itu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Seorang ibu dianjurkan untuk langsung memberikan ASI kepada anak-anaknya. Ini yang beberapa hal yang salah pada ibu-ibu modern sekarang itu, lebih memilih susu sapi formula. Susunya larang cenan ya. 200, 300, 500 ribuan ya Bu susunya itu.
Tapi tuntunannya sebetulnya yang paling baik, paling halal, paling bergizi untuk seorang anak itu adalah air susu ibu langsung. Wal walidatu yurdi'na auladahunna, agar mereka itu menyusui anak-anak mereka haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah, 2 tahun penuh bagi siapa yang pengen menyempurnakan 2 tahun itu. Nah, jadi ada memang anjurannya untuk 2 tahun itu, tapi yang mau untuk dan bisa untuk menyempurnakan 2 tahun itu. Kemudian bagi bapak-bapak bagaimana? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Surat Al-Baqarah ayat 233. Dan bagi seorang laki-laki ayah, jangan diam saja ketika ibunya itu menyempurnakan gizi bagi anaknya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberikan rizki, kiswah, memberikan baju pakaian yang pantas, menghidupi yang nyaman dan enak bagi ibu dan anak yang sedang tumbuh itu. Jadi ibunya menyusui, bapaknya memberikan, mencukupi rizki. Makanya itu tuntunannya di dalam Al-Quran ketika barusan lahir. Kemudian fase yang keempat adalah ketika anak mulai tumbuh dewasa. Anak-anak mulai TK, mulai SD, mulai SMP. Sekarang kita bertuju pada cerita Luqman. Nah, Luqman ya. Kenal Luqman Bapak Ibu? Luqman. Dalam surat Luqman ini juga luar biasa. Luqman itu juga disebutkan di dalam Al-Qur'an bahkan menjadi surat, padahal bukan nabi, bukan rasul juga. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi Luqman itu pada suatu hari pernah bernasihat kepada putra-putrinya. Nasihatnya demikian, dan ini patut untuk dijadikan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya nasihat untuk anak-anak kita. Wa idz qala Luqmanu libnihi, dan ketika itu Luqman berkata kepada anak-anaknya, ya'iduhu, dia memberikan mau'izah, memberikan nasihat. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu mensekutukan Allah. Bapak Ibu, pelajaran pertama yang sejatinya harus diberikan kepada seorang anak itu ini, la tusyrik billah, jangan kamu mensekutukan Allah. Kenalkan Allah dulu kepada anak-anak kita. Les bahasa Inggris niku angsal napa mboten? Boleh. Les sempoa niku angsal napa mboten? Taekwondo angsal? Tapi jangan lupa, itu nomor sekian, nomor 1, kenalkan Allah terlebih dahulu. Di dalam hatinya tancapkan bahwasanya Tuhan itu Allah. Sampai-sampai dia itu pengen ke masjid, sampai-sampai dia itu tidak rela untuk ditinggal ke masjid. Melekat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nanti ketika kita sudah tidak ada, yang mendoakan kita itu sinten Bapak Ibu? Anak-anak kita, putra-putri kita. Nyon sewu nggih, tetangga-tetangga kita mungkin ketika hari kita meninggal mendoakan kita. Tapi 3 hari seminggu setelahnya apakah masih mendoakan? Sudah bisa ketawa-tawa lagi. Saudara-saudara kita yang jauh sudah bisa ketawa-tawa lagi. Kita sudah tidak ada seminggu sudah bisa ketawa-tawa lagi. Tapi yang terus ingat dan terus mendoakan kita tanpa henti sinten? Anak-anak kita. Bayangkan kalau anak-anak kita tidak kenal dengan Allah, bagaimana mau berdoa Allahumma gfirli wali walidayya. Allah saja tidak kenal, sholat saja tidak pernah, puasa bolong-bolong, jauh dari masjid, bagaimana Allahumma gfirli wali walidayya. Maka dari itu pertama kali dikenalkan kepada anak-anak kita, la tusyrik billah, jangan mensekutukan Allah, Allah itu adanya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li walidayka ilayal masir. Setelah berbakti kepada Allah, barulah berbakti kepada kedua orang tua. Jangan dibalik. Berbakti itu pertama kepada sinten Bapak Ibu? Allah. Kedua baru kepada orang tua. Jangan dibalik. Orang tua dulu baru Allah. Jangan. Ibu-ibu seperti itu, bukan suami dulu, tapi Allah dulu baru suami. Pun bapak seperti itu, Allah dulu. Jadi semuanya Allah dulu, baru yang lain di dunia ini menyusul. Maka tadi pertama kepada Allah, kedua kepada kedua orang tua. Nah ini penting juga ini. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Pak, Bu, ngapunten nggih. Jangan ndak enakan sama putra-putrinya sendiri.
Niki saya boleh tegas di sini. Bapak Ibu jangan tidak enakan dengan putra putrinya sendiri. Gak enakan apa? Rapenak lenangake subuhan. Biasane. Rapenak lengelengke salat. Rapenak Muhammad wis gede Mas, rasa dilengke lah wis gede kok ben elengke. Jangan enakan, itu masih tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Le, nduk, ayo subuhan, tangeke. Le, nduk, wis adzan duhur teh. Le, nduk, wis adzan asar teh dan lain sebagainya. Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf, dan ajaklah menuju kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari keburukan, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah kamu di dalam semua ujian-ujian Allah. Inna dzalika min azmil umur, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi 4 fase dalam pendidikan anak-anak kita sampai anak-anak kita nanti tumbuh menjadi manusia yang dewasa. Di Al-Quran itu pun lengkap Bapak Ibu. Dari sebelum kandungan ada, ketika dapat kandungan ada, ketika lahir ada, tumbuh balita ada, menjadi remaja ada, nanti remaja tumbuh dewasa ada, mau melamar wanita ada, mau menikahi ada, setelah menikah ada, dapat momongan lagi ada. Jadi muter sampai ajal, banyak sekali di dalam Al-Quran. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, Al-Quran itu lengkap. Nek mboten lengkap berarti Al-Quran ini sing suwek ya. Sudah lengkap semua tuntunannya di dalamnya. Maka patut kita untuk senantiasa mengkaji dan mengkaji Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami sampaikan kenapa hal ini kiranya penting untuk disampaikan. Karena anak-anak kita itu adalah investasi akhirat kita. Bukan hanya sekedar investasi dunia, tapi juga investasi akhirat. Idza matal insanu in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin. Kalau seorang sudah meninggal dunia, sudah terputus semua urusannya di dunia. Illa min thalathatin, kecuali 3. Illa min shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'u lahu, niki anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Wonten niku. Oke, maka Bapak Ibu sekalian Allah, belum terlambat bagi kita untuk merangkul kembali dan mengingatkan kembali putra-putri kita yang sudah merasa mungkin wah Mas wis gede ini dan lain sebagainya, masih diingatkan dan doakan terus, jangan pernah putus. Perihal hidayah itu yang memberi siapa nanti? Orang Nabi saja berdoa supaya pamannya masuk Islam, ternyata sampai mati juga gak masuk Islam, ya kan? Seorang Nabi loh itu berdoa kepada Allah, tapi yang memberikan hidayah itu sinten? Allah. Ternyata tidak diberikan hidayah sampai dia meninggal. Maka terus Bapak Ibu berdoa supaya anak-anak kita senantiasa dijaga dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 6 kurang 2 menit ini anak kita. Oke. Maka sebelumnya kita tutup dengan doa bersama-sama ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Semoga yang sedikit ini bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita tidak tahu apakah besok kita ini masih ada atau tidak. Barangkali ini kali terakhir saya mengisi di sini. Barangkali ya. Tuh, udah ada yang tahu loh. Buatlah saya ngertos. Kalau mau bersilaturahim, mau, saya ingin sekali bersilaturahim dengan Bapak Ibu, Masya Allah. Tapi kan tidak ada yang tahu. Bisa jadi tadi subuh itu adalah salat terakhir saya. Bisa jadi nanti itu saya sudah tidak menjumpai duhur lagi pun Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu itu tidak ada hari lagi besok itu. Mungkin bisa jadi ini adalah hari terakhir Bapak Ibu, tidak ada yang tahu. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya terakhir. Atau sebaliknya, bisa jadi saya terakhir, Bapak Ibu duluan. Bisa jadi. Kan bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita tahu kan hanya mempersiapkan kita kembali dengan sebaik-baik. Jangan mati-matian mengejar apa yang tidak dibawa mati. Uang tidak dibawa mati. Memang betul. Waladan sanasibaka minad dunya, itu betul. Jangan lupakan, kamu kerja boleh, sugih ki oleh, bangun omah ki oleh,
mau cari uang itu boleh, tapi jangan lupa walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama. Bapak Ibu, dunia itu bukan tempat tinggal. Dunia itu tempatnya meninggal. Tempat tinggal nanti sebetulnya di mana? Di akhirat sana. Hum fiha khalidun, kekal, tidak ada akhirnya terus. Maka yang di surga ya kekal di surga, yang neraka naudzubillah juga kekal di neraka. Maka jangan lupa Bapak Ibu, senantiasa kita persiapkan betul-betul bekal yang akan kita bawa nanti kembali, yaitu adalah ketakwaan dan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shalli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah yang Maha Kasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa suami-suami dan istri-istri kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa cucu-cucu kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampunilah dosa masyarakat kami ya Allah. Ampunilah dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Ampunilah dosa jamaah kami ya Allah. Ampunilah dosa seluruh umat muslim dan muslimah ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami tidak pantas berada di surga-Mu ya Allah, tapi kami juga tidak kuat untuk merasakan siksa api neraka-Mu ya Allah. Maka jauhkanlah kami dari siksa dunia ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur. Jauhkanlah kami dari siksa kubur ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Jauhkanlah kami dari murka-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan hal-hal baik. Dekatkanlah kami dengan orang-orang baik. Dekatkanlah kami dengan kebaikan ya Allah. Dekatkanlah kami dengan amal-amal baik ya Allah. Dekatkanlah kami dengan syurga-Mu ya Allah. Sayangilah kami, berkahilah kami, cintailah kami ya Allah. Ridailah kami dalam setiap langkah kami ya Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan ya Allah. Jadikanlah akhir hayat kami akhir hayat yang husnul khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mau bikin perkenalan sedikit nih. Coba 2 menit ya Bapak Ibu. Nama saya Ali V.O. Arsyad Ali Rahmat. Rosso Angel jangan ya. Ali V.U. Nah, enten koma ana sih. Al wonten mawon lah gampil. Mbak Angel nggih al wonten mawon. Kula nggodeyani Bu menawi ngertos nggih. Lapangan godean nggih, lapangan Ahmad Zaini nika. Wonten mergi mengaler dalan Semea itu ke utara, nanti di sebelah barat jalan ada toko sepeda Mayasari. Nah wonten itu. Nah kula putranipun Pak Rahman itu. Wonten. Asli Bu teng riku, asli wonten riku. Tapi dulu sempat merantau jauh di Jawa Timur teng Ponorogo, kula di Gontor. 10 tahun saya di Gontor Bapak Ibu. Saya nyantri 4 tahun, kemudian
ngajar dan kuliah di sana, kuliah 4 tahun, ngajarnya 6 tahun. Nah, jadi 10 tahun di Gontor. Tak jadi saya kurang tak ini. Dereng lotok. Tapi alhamdulillah kemudian diberikan kesempatan untuk kembali lagi ke rumah tahun kemarin. Saya baru 1 tahun di rumah tahun 2022. Sekarang 2023 baru 1 tahun. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al Kausar di Menulis, Sumber Sari, Moyo dan Sleman. Saya senang Bapak Ibu tadi ketika dipanggil Mas mawon nggih. Dereng. Lah dereng gandeng, dereng gadah gandengan. Ini kok lak Mas nggih. Nek bapak kula moh kula Pak. Wah nek kula matur kali jamaah Sidoagung, jamaah Godian niku, nek enten sik ngerurui kula teng dalan Pak Ustad, aku ora mlengo aku. Mas. Nggih Mas, alhamdulillah. Mas, alhamdulillah. Belum anu Pak, belum. Dereng bapak-bapak. Matur nuwun nggih Bapak Ibu, semoga kita bisa bersua dan bersilaturahim kembali nanti di lain waktu. Ilal liqa. Syukran ala kulli ihtimamikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.